Halo Infowers, balik lagi di channel Segi Info. Kali ini kita akan membahas berbagai macam senjata yang mematikan pada zaman dahulu. Tentunya belum ada senjata-senjata api maupun senjata senapan seperti saat ini. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan semakin semangat untuk memberikan info-info terbaik kepada kalian semua. Udah. Sumpit beracun. Sumpit adalah jenis senjata yang bentuknya menyerupai sedotan panjang berongga. Senjata ini memiliki peluru yaitu jarum atau bambu serta kayu yang tajam. Cara penggunaannya ialah masukkan jarum atau peluru tersebut ke dalam rongga sumpit tadi, kemudian bidik sasaran, kemudian tiup sumpit tersebut. Nah, peluru tersebut akan terlontar keluar menuju sasaran. Di negara-negara luar, senjata ini disebut sebagai blowgun atau senapan tiup. Dengan melihat penggunaannya, tampak bahwa senjata ini tidak berbahaya. Namun Anda salah besar. Faktanya senjata ini walau menimbulkan luka yang tidak besar, namun menimbulkan resiko yang besar, yaitu kematian. Karena senjata ini sebelum digunakan, peluru terlebih dahulu dilumuri oleh getah tumbuhan yang beracun. Begitu sudah diolesi dan tertancap di sasaran, maka sasaran akan lumpuh dan bahkan tewas. Suku yang menggunakan senjata ini adalah suku Dayak. Suku Dayak biasanya menggunakannya untuk berperang atau berburu. Biasanya suku Dayak pada zaman dahulu menggunakannya untuk berperang melawan Belanda. Sampai-sampai pasukan Belanda pun kocar-kacir. Tidak heran jika pasukan Belanda memberi nama suku Dayak sebagai pasukan hantu. Sarang lebah. Lebah merupakan hewan penghasil madu. Namun lebah merupakan hewan yang sangat agresif bila sarangnya diganggu. Mereka akan menyerang secara membabi buta. Oleh karena itu di abad pertengahan bila suatu kota sedang dikepung, pasukan yang melindungi kota itu akan membuang sarang lebah ke dalam terowongan yang dibuat oleh pihak musuh, agar pihak musuh tersebut tidak berani melalui terowongan tersebut. Pada saat Perang Dunia pun, senjata ini tak lantas ditinggalkan. Contohnya saja pasukan Vietnam yang memasang jebakan dari sarang lebah ini. Ketika pasukan Amerika Serikat melewati jebakan, maka para pejuang Vietnam akan menghidupkan pemicunya, yang mengakibatkan kawanan lebah tersebut akan langsung mengeroyok pasukan Amerika Serikat tersebut. Madu beracun. Nah, jika tadi membahas lebahnya, maka kali ini kita akan membahas madunya. Madu merupakan cairan manis yang sangat bermanfaat khususnya kesehatan. Namun berbeda halnya dengan madu yang satu ini. Pasalnya madu ini akan membuat orang-orang yang mengkonsumsinya akan sekarat bahkan tewas. Singkatnya, pada tahun 401 sebelum Masehi, sebanyak 10.000 tentara bayaran Yunani sedang berparade untuk ikut serta berperang melawan Persia. Saat mereka sedang berada dan tiba di suatu tempat, mereka beristirahat untuk memakan madu dari sarang lebah yang mereka temukan di daerah tersebut. Namun apa yang terjadi ternyata di luar dugaan. Bukannya sehat, malah para tentara tersebut pun langsung bertingkah seperti orang yang kesurupan. Untungnya setelah beberapa hari kondisinya berangsur membaik. Nah, kaitannya dengan madu ini adalah madu tersebut ternyata dibuat dari tanaman beracun. Dalam dosis kecil madu tersebut dapat digunakan dengan aman. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan maka akan menyebabkan keracunan. Pasukan Yunani bukanlah satu-satunya pasukan yang ketiban sial akibat madu ini. Pada tahun 65 sebelum Masehi, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Pompey pernah mengalami keracunan massal setelah mengkonsumsi madu tersebut, yang secara sengaja ditempatkan di sekitar rute yang dilewati oleh pasukan Romawi. Saat kondisi mereka sedang melemah, pasukan Pontus kemudian membantai pasukan Romawi tersebut. Bom kalajengking. Bicara kalajengking merupakan hewan yang agresif dan sangat berbahaya. Karena hewan yang satu ini memiliki racun yang terletak pada ekornya. Nah, reputasi hewan yang berbahaya ini ternyata dimanfaatkan oleh manusia pada masa sebelum Masehi. Pada masa sebelum Masehi, penduduk kota Hatra di Timur Tengah diketahui pernah menggunakan bom kalajengking.
Bom yang dimaksud di sini tentunya bukanlah bom yang bisa meledak, namun memberikan efek yang sangat mengerikan. Sebelumnya bom ini terbuat dari guci kosong dan diisi dengan beberapa ekor kalajengking. Saat pasukan Romawi mencoba memanjat dinding-dinding luar kota, guci-guci tersebut langsung dijatuhkan ke arah pasukan Romawi hingga pecah. Ketapel. Ketapel merupakan alat yang terbuat dari karet serta kayu pada umumnya. Permainan ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai slingshot. Menurut asal-usulnya, ketapel berasal dari bahasa Yunani yaitu katapul. Ketapel merupakan permainan tradisional yang sekaligus menjadi senjata di kala perang. Pada zaman kuno, ketapel diperkirakan digunakan untuk perang pada awal 299 sebelum Masehi. Sejarah ketapel yang sangat terkenal di kalangan umat beragama seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, yaitu dikalahkannya seorang berbadan besar bernama Jalut oleh Nabi Daud alaihissalam. Ketapel sendiri digunakan untuk mengusir hama seperti burung pemakan padi. Ketapel memiliki peluru berupa batu kerikil.